Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa melanjutkan kajian rutin kitab Al-Hikam di Majelis Yabadi. Saat ini tanggal 24 Oktober 2022 sampai pada hikmah yang 146 atau ada juga yang berpendapat ini hikmah yang 172. Pun kadang ya 172. Kalau dalam kitab yang Mas Arif bawa itu biasanya di Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi niku jilid 2 halaman 112 dan nanti insya Allah sampai pada halaman 113. Ini kalau dijuduli ngoten pesta para murid dalam taqarrub ilallah. Pesta hari rayanya para murid dalam taqarrub ilallah, berkehendak mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, datangnya musibah dan cobaan, a'yadul muridin, adalah hari raya yang indah bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Ini rada sulit dipahami nggih. Datangnya musibah dan cobaan adalah hari raya yang indah bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang lain, datangnya rasa butuh yang sangat adalah hari raya atau pesta bagi orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rasa butuh yang sangat itu adalah hari rayanya atau pestanya para orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Al-a'yadu, hari raya adalah ibaratun, ibrah atau ungkapan anil auqati, dari waktu-waktu al-a'idati yang berulang, alan nasi, yang datang untuk manusia, bil masarroti, yang berisi kesenangan, wal afrohi, dan kegembiraan. Gitu Bapak-bapak, hari raya niku kan berulang kali. Nek dihitung ngoten panjenengan yang sudah berumur 50 tahun, berarti hari rayanya pun 50 tahun kali 2. 100 kali temenan. Nah, Bayi Hakim umurnya sik 20 likur ya ping pindho gitu. Sing wis ngerti seneng umur piro? Nah, mungkin juga sing ngerti seneng paling ya umur 4-5 tahun gitu. Nah, hari raya itu berisi kesenangan dan kegembiraan. Wa hum mukhtalifuna fi dzalik. Manusia-manusia di dalam merayakan hari raya itu mukhtalifuna, berbeda-beda, fi dzalika, di dalam merayakan hari raya. Faminhum, di antara para manusia itu, man, ada orang masyarathu, yang menggembirakan kepadanya, wa farrohahu, dan menggembirakannya biwujudi hadihi, karena dia mendapatkan bagian atau kepentingannya. Di antara orang yang merayakan hari raya niku kan ada orang-orang yang mendapatkan, contoh ya, cacilik dapat sangu. Wah, niku seneng dan gembira. Wa nailu syahwatihi,
dan memperoleh kesenangan syahwatnya. Wah, ndelok wong ayu-ayu. Wa ghurdihi dan memperoleh tujuannya. Ini macam-macam nggih. Nek sing rada alus nggih mendapatkan wah ketemu dulur adoh. Wah ketemu mantan. Ketemu calon. Nah, ngoten-ngoten itu. Nah, niku menyebabkan kegembiraan dan kesenangan. Itu hari raya. Nggih, sing sae tentu karena itu adalah hari raya yang disediakan oleh Allah untuk memperingati kembalinya kita pada fitrah. Fitrah itu adalah kesucian diri yang mengakui hanya ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan dan Islam sebagai tatanan hidup agama. Wahada, hal-hal yang seperti itu tadi yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan tujuan, memperoleh kesenangan syahwatiyah, huwa halu amatil muslimin, yaitu keadaan atau perilaku umumnya kaum muslimin. Wa minhum, dan di antara kaum muslimin yang umum-umum itu man, ada orang-orang khusus, masarrathu, yang menggembirakan mereka, yang khusus itu, wa farahuhu, dan kegembiraan mereka bifikdani hududihi, dengan tidak adanya bagian yang mereka dapatkan. Wa iwaji amanihi, dan melemahnya keinginan mereka, wa aghradihi, dan lemahnya memperoleh peluang memperoleh tujuan mereka. Ini orang-orang yang khusus nggih. Wahada, dan yang seperti itu, huwa halu khosotin wal halul khosoti, yaitu keadaan atau perilaku mereka-mereka yang khusus minal muridin, dari orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala atau takarrub kepada Allah. Bagi orang yang sedang takarrub kepada Allah atau sedang berupaya menuju mendekatkan diri kepada Allah, tidak tercapainya kepentingan-kepentingan maupun bagiannya yang bersifat duniawi, dan melemahnya keinginan yang bersifat duniawi, dan melemahnya pencapaian tujuan yang sifatnya duniawi, itu menggembirakan mereka. Berbeda dengan orang umum tadi, mereka senang dengan berbagai macam capaian-capaian yang banyak bersifat duniawi saja. Di anna madaro amrihim, karena orbit permasalahan para murid, orbit atau tempat muternya permasalahan para orang yang mendekatkan diri kepada Allah, innama huwa, sesungguhnya atau yaitu muraati qulubihim, menjaga hati mereka, watas ofiyati asrorihim, dan membeningkan hati sir mereka, min kaduratil akjari, dari kotoran-kotoran selain Allah, wal asari, dan hal-hal yang mempengaruhi mereka selain Allah. Karena tujuan mereka itu yang takarrub ilallah itu adalah menuju Allah, sementara selain Allah niku ngotori maupun selain Allah itu mempengaruhi, maka mereka hilangkan atau jaga dari masuk ke hati mereka. Kotoran-kotoran ngeten Pak. Kita umpamanya yang sudah berkeinginan takarrub ilallah, seringkali saat sendiri niku bisa konsentrasi untuk betul-betul berzikir,
menghikmati dan menikmati pandangan Allah kepada kita. Wah, dipandang Allah niku rasane ayem tentrem dan tidak ada sedetik pun, bahkan 0,0001 detik pun kita itu tidak dipandang oleh Allah. Kita selalu dipandang oleh Allah. Niku menyenangkan. Tapi saat ketemu orang, apalagi ceritanya niku pun ngalor ngidul mboten karu-karuan, niku kan budheke hati. Bagi yang baru belajar. Tapi kalau sudah pun pinter niku saged ngatur agar tetap ngrungokke orang-orang yang cerita itu tapi hatinya tetap menghadap kepada Allah. Wala yata'atta lahum. Wala yata'atta lahum dalik. Tidak datang kepada mereka hal-hal tersebut illa biwujdanihim, kecuali keberadaan mereka dipaksa, illa biwujdanihim lima yakhuruhum min daruratin, kecuali keberadaan mereka dipaksa oleh hal-hal darurat kebutuhan mereka, al-faqoti yang sangat butuh, wa anwa'il hajati dan bermacam kebutuhan atau hajat, wa darurati dan kebutuhan yang menaklukkan mereka. Oke. Jadi saat seseorang niku dipaksa oleh keadaan untuk butuh memenuhi berbagai macam kebutuhan maupun kebutuhan yang sangat primer sehingga rasanya kok abot banget ngoten niku. Nah, saat seperti itu seseorang kadang malah mampu untuk berkali-kali bahkan selalu mendekat kepada Allah. Karena yang bisa menyelesaikan permasalahannya itu hanya Allah. Niki mboten mung keterangane dari kitab Al-Hikam. Di Al-Qur'an nanti ada ayatnya, nanti saya sampaikan. Fatarohum yu'sirunal faqra. Maka Anda akan melihat mereka yu'siruna memilih al-faqra, kemiskinan, alal ghina daripada kaya. Wasyiddata dan memilih kesulitan, alar rohoi daripada kemakmuran. Wadzulla dan memilih keterhinaan, alal aisi daripada kemuliaan. Wal marodi ala swihati dan memilih wal marodo dan memilih rasa sakit daripada sehat. Idyah sululahum bidzalik, karena dengan hal-hal tersebut tadi, memilih fakir, memilih sulit, memilih rasa hina, memilih sakit, mereka akan berhasil dengan rasa itu. Idyah sululahum bidzalika rikotan, berhasil mencapai kelembutan hati dan rasa peka atas pengawasan Allah. Wahalawatan dan rasa manis beribadah atau berserta Allah. La ya'rifu qadroha, yang tidak mengerti kadar atau nilai rikoh wahalawah, kadar atau nilai lembutnya hati, peka atas pengawasan Allah dan manisnya beserta Allah, illahum kecuali mereka-mereka. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, di antara orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah niku bisa semakin dekat kepada Allah. Rasanya niku hidup, hatinya itu hidup, iksannya niku hidup kalau mereka itu di dalam keadaan fakir. Kalau mereka itu dalam keadaan sulit, kalau mereka itu dalam keadaan terhina, mereka itu dalam keadaan sakit, mereka itu merasakan, mendapatkan rasa-rasa itu. Terus nuwun sewu,
nuwun sewu, sing mboten kathah duite, sing saat ini mboten banyak uangnya, mboten banyak propertinya, mboten banyak fasilitasnya, mboten usah, tidak usah berkecil hati. Karena apa? Bisa jadi itu adalah keadaan yang memfasilitasi kita lebih dekat kepada Allah. Kalau mau didorkan sekalian, wis nang dunya tidak banyak bagian, monggo kita gapai bagian kita di akhirat dengan betul-betul ngabekti mensuyuti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mosok wis nang dunya kok ora oleh bagian, kok nang akhirat oleh bagian, rugi ping pindho. Ngoten lho. Nggih, mboten usah berkecil hati. Karena memang ada orang-orang yang ditakdirkan atau diwelasi, disayangi Allah dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak dengan cara seperti itu, mereka itu nanti akan malah jadi durhaka karena kaya. Di annaha min wujudihim, sesungguhnya kelembutan dan rasa manis tadi itu min wujudihim, karena keberadaan mereka likur birobbihim, menjadi dekat kepada Tuhan mereka yaitu Allah. Wa ru'yatihim lahu, dan memandang mereka kepada Allah. Nah, bolak-balik ndonga ya Allah, ya Allah. Maka itu kemudian menjadikan mereka dekat kepada Allah. Fi hali fuqdani haddihim, di saat suasana tidak adanya bagian-bagian mereka, entah dari kekayaan, kepangkatan, maupun tercapainya kesenangan. Wa kullamazdadu, saat mereka dan saat tambah fakotan wabalaan, saat tambah bagi mereka rasa butuhnya kepada Allah dan kemalangan yang menimpanya, zadahum rabbuhum kurbatan wawalaan, maka Allah menambah untuk mereka kurbah, kedekatan, wawalaan, dan kesetiaan kepada Tuhan mereka. Sekali lagi saya ulang sedikit. Jadi ada orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah atau disebut murid itu, yang kalau di dalam keadaan sempit, dalam keadaan sangat butuh, dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak dapat bagian, tidak dapat pangkat, tidak dapat kekayaan, itu malah bisa mengatur dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Dan saat bertambah kefikirannya, saat bertambah rasa beratnya, saat bertambah dia tidak mendapat kekayaan, tidak mendapatkan pangkat, maka Allah kemudian menambahkan kedekatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Niku sampai sakmonten, Pak. Tinggal dirasakan sendiri. Sebetulnya garis besarnya niku adalah orang itu kan ada dua. Nek kantuk kepenak, duit akeh, pangkat, kesenangan, maka bersyukur. Orang bisa mendekatkan diri melalui syukur. Nek mboten enten, orang itu mendekatkan diri dengan rasa sabar. Kana ba'duhum yatufu. Lah ini ada sebuah kisah tentang orang yang seperti itu. Kana ba'duhum, di antara sebagian para ahli taqarrub ilallah, murid yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, yatufu sedang bertawaf
haulal Ka'bati di sekeliling Ka'bah asyarifati yang mulia. Ada orang yang seperti tadi itu yang sedang tawaf. Wa huwa yaqulu, yang ingin diceritakan iki. Wa huwa yaqulu, dan dia itu berkata atau berdoa. Sambil tawaf mereka dia itu berdoa dengan syairan. Mu'tasyirun bisyamlati kama taro wasibyati baqiyatun kama taro wamro'ati uryanatun kama taro yaman yarol lati bina wala yura amataro mahallabi amataro amatarol lati bina amataro mu'tazirun, selimutan, bisyamlati, dengan selimutku, kama taro, sebagaimana engkau lihat, wasibyati, dan sementara itu anak perempuanku baqiyatun, menangis, kama taro, sebagaimana engkau lihat, wamroati, dan istri perempuan, istri ya perempuan, dan istriku uryanatun, telanjang, kama taro, sebagaimana engkau lihat. Uryanah niku pakaiane boten patut. Wong perempuan niku nek pakaian niku kan mesti paes-paes to. Nah, nek mboten dipaes-paesi mung sedeng-sedeng niku nggih kaya uryah atau telanjang. Yaman yaro, wahai zat yang melihat, alladzi, keadaan, bina, beserta kami ini, wala yuro, dan zat yang tidak bisa dilihat. Amataro, adakah engkau melihat, mahallabi, apa yang terjadi padaku. Amataro, adakah engkau melihat. Amataro, adakah engkau melihat, alladzi, keadaan, bina, yang terjadi pada kami. Amataro, adakah engkau melihat. Niki perkataan syairan orang yang sedang bermunajat kepada Allah dengan berkata seperti itu tadi. Ya karena tawaf maka ada yang mendengar, karena tawafnya kan nggak sendiri. Fasami'ahu ba'duhum, maka sebagian dari mereka yang ada di sekeliling orang itu tadi mendengarkan. Fajama'a lahu kisron, karena merasa kasihan, fajama'a lahu kisron, maka orang yang mendengar itu tadi mengumpulkan makanan-makanan kecil. Kisron itu pecah. Berarti kan yang dipecah itu makanan kecil. Nek wong Arab paham niku kambing guling, unta guling ngoten niku. Berarti sing pecah-pecah niku potongan-potongan. Nek kita ya hampir setiap hari makane paling ya potongan. Makan ayam ya ora siji. Gitu. Berarti pun dipecah kan ngoten maksudnya. Wadafa'a ilaihi, dan menyerahkan kepada orang yang munajat tadi, ilaihi, kepada orang yang munajat tadi. Nah, barang dikai ngeten iki, faqala lahu, maka orang itu menjawab, ilaika ani, wis pergi sana, ilaika ani, pergilah dariku. Lauka nama'i syai'un, kalau besertaku, kalau aku memiliki sesuatu, nek aku iku duwe bondo, duwe panganan, lama amkanani, maka tidak memungkinkan bagi saya an aku lahadal qaul, untuk berucap sebagaimana ucapanku tadi. Nek aku duwe, aku iku ora ngomong ngono, tapi aku kepengin ngono iku gitu. Karena bisa lebih bermunajat kepada Allah. Seringkali tahu Bapak-bapak dan saudara-saudara kita itu merasa kalau sama Allah niku lebih dekat karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi toh. Ya Allah kula nyuwun, ya Allah kula nyuwun. Nah niku kan merasa cedak. Karena nek pas akeh kan mboten eling. Maka mboten ya Allah
malah dangdutan, ayo omben-omben, seneng-seneng. Nah, mudah-mudahan kita kalau banyak uang nggak begitu. Qala fit tanwir, nggih, ceritane pun ngoten niku. Kemudian ini ada sebuah pendapat lagi, qala fit tanwir, Syekh Ibnu Athaillah berkata fit tanwir di dalam kitab At-Tanwir. Wa fil balaya, dan di dalam kemalangan, wal faqati, dan kesengsaraan, min asroril altofi, terdapat kelembutan, ma la yafhamuhu, yang hanya dapat dipahami, illa ulul basoiri, yang tidak dapat dipahami, illa ulul basoiri, kecuali oleh orang-orang yang mempunyai basiroh atau mata hati. Dalam kemalangan dan kesengsaraan terdapat kelembutan Allah yang hanya dapat dipahami oleh yang memiliki basiroh atau mata hati. Lho kok ngoten, Pak? Ngeten penjelasannya sederhana nih ngeten. Jenengan kalau dikasih sayangi oleh Allah niku, kasih sayangi Allah niku pasti berkehendak untuk menyelamatkan jenengan dari siksa neraka dan akan dipestakan di surga. Nah, saat kita itu diketahui oleh Allah kalau punya kelapangan, kekayaan, pangkat, malah semakin dradrah, ora jelas, maka Allah melindungi kita dengan tidak diberi kekayaan agar selamat akhirat nanti. Karena di akhirat niku nek dihukum ya suwe banget, nek pesta ya suwe banget, bahkan abadi. Nah, nek pingin seneng gene akhirat niku, nek kepingin seneng dunia akhirat niku caranya adalah nek sugih kudu syukur, kudu kuat, ora ndladra. Siap ora? Nah, nek duit kadang-kadang ya mung dienggo dolanan doang. Maka kalau kaya bersyukurlah. Bahkan kula nggadahi cerita dari anak salah seorang guru saya niku. Nek nggadahi duit niku cepet disedekahke. Sedekahke. Karena napa? Nah, kalau masalah maem pun ditanggung keluarga, katanya masih muda kan. Sedekah. Nah niku jenenge kuat nyangga sugih. Lah nek sugih kok ora sedekah, ora syukur tenanan Gusti Allah, berarti mboten kuat sugih. Nah, krana Allah niku welas, kita itu lebih baik selamat gane akhirat, wong gak kuat sugih ya wis digawe melarat. Nah, pas digawe melarat niku iso sabar ora? Nah, nek iso sabar niku senenge melebihi wong sugih. Coba gane TV-TV niku. Gane YouTube wong sugih-sugih malah repot niku. Enten sing arep cerai, ono sing dolanan narkoba, ono sing bandar narkoba, ono sing tangkep polisi, macam-macam. Iku janjane mboten kuat sugih, tapi meksa pas dikai ke melarat juga gak kuat. Terus tetep pingin sugih dikai, tapi nggih tanggung jawabe akan ditanggung sendiri. Kita niku pun ngerti kok berkali-kali jane. Kita niku pun ngerti. Ayem tentrem atine walaupun nggak punya duit niku kan sering to, Pak. Sering mboten apa mboten pernah? Pasti pernah. Pasti pernah. Entah walaupun itu sebentar atau bagaimana. Itu Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa seneng, tentrem, ayem itu tidak harus dengan uang. Nah, bagaimana agar ayem tentrem kejoko, sugih kejoko? Gini kau mau balik malih kudu kuat nek didadekke sugih. Zakate dibayar, kemudian napa? Zakate dibayar, sedekah sing kathah, syukure sing tenan.
Alam taro, tidakkah engkau melihat annal bala'a sesungguhnya kemalangan, bala, coba, tuhamidun nufusa meredam nafsu, watut hiluha dan menundukkan nafsu, watut hisuha dan membingungkan nafsu, antolabi hududiha dari mencari atau menggapai kekayaan, bagian maupun kepentingan. Sesungguhnya cobaan itu akan mampu meredam gejolak nafsu yang meluap-luap. Nek mboten duit, mboten gak ada duit, pingin ngombe, bingung toh? Kan nafsu toh minum-minum nih kok. Nah, gak ada duit, kan teredam otomatis, ya kan? Arep praktek judi online, wah 10.000 mawon kok Pak, judi online. Aduh. Ini arep judi online wong 10.000. Lah itu juga nuruti nafsu. Nek dilindungi Gusti Allah 10.000 wae gak duwe kok. Ini Bapak, saya dapat kabar dari salah satu channelnya orang yang bisa saya percaya. Bahwasannya sekarang ini judi online sangat marak. Dan itu kalau dihitung yang terlibat itu sekitar 100 juta orang. Dengan bayangkan. Dan itu rata-rata niku cilik-cilik 10.000 sampai 50.000. Nah, berarti yang banyak praktek terjebak pada judi online itu adalah orang-orang yang sebetulnya mboten sugih. Wis gak sugih umpamane duwe anak, wayahe tuku susu, wayahe tuku beras, kok malah nggo dolanan sing gak jelas. Melu judi online. Nah, nek simbah-simbah niku mboten ngerti internet alhamdulillah, Mbah. Oh niku oleh nawari niku sampai WA, SMS, gak jelas sing ngirim sapa. Judi online gacor. Wis gak karo-karuan. Sing nom-nom jangan tertarik hal-hal seperti itu, gak usah nyoba. Nek tetep nyoba yo ditanggung sendiri dan biasanya ya wis nggak ada orang judi itu seandainya dapat lalu kemudian kekayaan membahagiakan, itu nggak ada. Sing iya niku kalau hasil dari judi kekayaannya akan menyebabkan rusak rumah tangga, sing bojo maneh, sing macam-macam wis pokoke. Wah, bentar karuan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kejelekan-kejelekan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini lanjut dari Syekh Ibnu Abbad yang menjelaskan dalam Syarah Al-Hikam. Wa yaqau ma'al balaya, dalam cobaan kemalangan, dalam terjadinya kemalangan maupun cobaan, wujdanul dzullah, ditemukan rasa hina atau lemah. Wa ma'adzullah, dan beserta rasa hina maupun lemah, takunun nusrah, terdapat pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad nasarakumullahu bibadarin wa antum azillah. Walaqad nasara, dan sungguh Allah, walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah menolong kalian di Badrin, saat dalam perang Badar, wa antum adillah, dan kalian saat itu dalam keadaan lemah dan terhina, dihina musuh maksudnya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 120. Artinya Bapak, pertolongan Allah itu akan diberikan saat kita itu merasa lemah dan hina di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa merasa hina dan lemah di depan Allah, berarti mboten paham Gusti Allah. Nek belum paham Gusti Allah berarti syahadate urung kempel.
Karena syahadat niku menyaksikan, maka mengenal Allah itu adalah bagian dari penyaksian kepada Allah. Kenal Gusti Allah. Siapa Gusti Allah? Allah pencipta alam semesta ini. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Maliki Yaumiddin. Allah Maliku Yaumiddin. Allah adalah Ahad, Allah As-Samad, Allah wujud kita bako. Allahur Rahman Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, ayat kursi ini adalah cara mengenal Allah melalui surat atau ayat-ayat itu tadi. Niku baru mengetahui secara ilmu. Nah, nanti itu kalau sudah keyakinannya tambah, yang ilmu tadi itu tambah menjadi ainul yakin. Nah, nanti kalau tambah lagi menjadi hakul yakin. Saat hakul yakin itulah namanya syahadat yang betul-betul mendekati syahadatnya Rasulullah. Mendekati niku berjalan mendekati nggih. Belum tentu nek Rasulullah 100 kita 90. Apik tenan. Ya syukur-syukur kalau apik nggih. Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 123. Gampang loh nitan ini Bapak-bapak. Ali Imran itu surat kepinten? 3. Ayatnya 1, 2, 3. Loh, gampang toh nitani. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Tuh, Bapak dan saudara-saudara kita lanjut. Qala Abu Ishaq. Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi berkata, radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi. Beliau berkata, man arada ayabalugha syarafa. Barang siapa yang berkehendak ayabalugha syarafa untuk sampai pada kemuliaan. Kullas syaraf. Asyarafa kullas syaraf itu mulia, yang paling mulia. Barang yang siapa yang berkehendak menginginkan kehormatan dari segala kehormatan. Falyakhtar, maka hendaknya dia memilih sab'an 7 hal ala sab'in. Mengalahkan 7 yang lain. Barang siapa yang berkehendak mencapai kemuliaan di atas segala kemuliaan, maka pilihlah 7 mengalahkan 7 yang lain. 1. Belum nih. Fa inna sholihina, karena sesungguhnya orang-orang yang soleh ikhtaruha, memilih ketujuh hal tersebut hatta balagu, sehingga mereka sampai sana mal khairi, sampai pada puncak kebaikan. Apa itu 7 hal? 7 hal yang mengalahkan 7 hal yang lain. Wahia ayyaktaro, yaitu ayyaktaro, hendaknya memilih, hendaknya seseorang yang ingin mulia itu memilih al-faqru alal ghina, memilih rasa butuh daripada rasa kaya. Rasa butuh niku belum tentu orang fakir, rasa butuh belum tentu orang miskin, tetapi rasa butuh itu harus tetap menjadi bagian dari diri kita. Kita harus selalu merasa butuh kepada Allah loh nggih. Sanes kepada manusia loh nggih. Memilih rasa butuh daripada rasa kaya. Walajua, dan memilih lapar alas sabu'a, daripada kenyang. Milihlah lapar. Waduna ala raf'i, dan pilihlah rendah daripada tinggi. Wadzulla alal isi, pilihlah rasa hina daripada rasa mulia. Wattawadu'a, dan pilihlah tawadu, rendah hati, alal kibri, daripada sombong. Wal husni alal farahi, dan pilihlah sedih daripada rasa gembira, sukacita. Wal mauta, dan pilihlah mati, alal hayati, daripada hidup. Angel sedaya nggih, Pak? Nah, kalau pingin meniru orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah,
maka memilihnya itu adalah rasa fakir, rasa lapar. Fakir niku belum tentu kaya, tapi fakir itu adalah rasa fakir itu rasa fakir itu belum tentu tidak kaya. Orang yang kaya pun bisa merasa terus fakir kepada Allah. Iki enten cerita, Bapak. Ceritanya ada seorang guru mempunyai murid. Guru ini di pinggir laut nelayan. Muridnya sering diajak ke laut nyari ikan. Nyari ikan di laut itu banyak caranya, ada kalanya mancing, ada kalanya jaring, ada kalanya jolo kan jaring, ada nombak, ada nembak, dan macam-macam gitu caranya. Nah, pada satu saat setelah sampai di pantai, guru ini mengutus muridnya untuk pergi ke seniornya. Seniornya yang juga seorang guru di daerah gunung. Dibawahi ikan-ikan. Bawa ikan-ikan muridnya ini dibawa ke temannya yang sudah senior, lebih senior di gunung. Nah, di sana niku si murid ini udah sampai, lalu kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam disambut murid-murid yang lainnya, kemudian diantar ke gurunya itu dan memberikan oleh-oleh itu, oleh-oleh ikan itu. Nah, pun ramah tamah menyampaikan salam dari gurunya, kabar-kabar dan yang lain-lain, terus pamit bali. Nah, waktu pamit bali niku si guru, si temen yang lebih senior ini bilang ke muridnya, sampaikan salamku kepada gurumu yang ada di pesisir itu. Sampaikan ojo kedunyan. Ojo kedunyan. Loh, lah kok ngono? Nah, padahal murid yang apa? Yang pergi ini tadi, yang pergi nganter ini tadi ngelihat perbedaan yang jelas sekali. Gurunya yang di pesisir niku mboten kaya, tapi yang di atas gunung itu kayanya sangat kaya. Tapi kok titip salamnya malah ojo kedunyan. Ojo kedunyan di gurunya yang mboten kaya itu. Nah, kemudian sampailah si murid ini. Ya, murid ini. Dengan rasa penasaran. Akhirnya sampai ke depan gurunya itu yang di pesisir, sing mboten sugih niku, terus bilang, "Antuk salam saking senior panjenengan, salamnya niku ojo kedunyan." Nah, waktu niku nangis, piyambake sing mboten sugih di pesisir niku nangis. Iya, akhirnya ngeten niku, kok saged ngoten kula penasaran. Ngene lho, aku iki memang ora sugih, tapi nek koncoku kae sugih, tapi ora kedunyan. Aku ora sugih, tapi bendino sik mikir wae piye sesuk uripku. Sementara koncoku kae ora mikir sesuk-sesuk, wis apa wis pasrah nang Gusti Allah, apa-apa ya wis dikerjake sebagai ikhtiar. Lah aku nang laut iki bener-bener ndelek ben iso mangan sesuk. Aku ora percaya karo Gusti Allah. Berarti masalah rasa, Bapak nggih. Masalah rasa. Belum tentu orang kaya niku tidak lebih merasa butuh kepada Allah. Tidak merasa lebih bertawakal kepada Allah. Itu masalah rasa. Sama dengan ngeten iki lho kalau masalah rasa niku. Kita niku kan kadang-kadang bilang begini. Orang itu kan selalu tidak sesuai dengan tidak harus selalu sesuai dengan jenglerengane ngoten lho. Ada yang wong sing ketok sugih ngoten lho. Belum tentu wae sugih kan sok kita yang mikir ngoten. Nah, niku kalau dibalik niku nggih ngoten niku. Wong miskin niku belum tentu neriman ngoten lho. Wong sugih belum tentu syukur. Wong nggih
ngoten niku. Semua mboten tentu karena itu tergantung rasanya sendiri-sendiri. Nah, rasa yang paling penting itu adalah rasa betul-betul tawakal kepada Allah. Se Sekuat-kuatnya, sepenuh-penuhnya tawakal kepada Allah, sepenuh-penuhnya kita bertakwa kepada Waqad taqaddama inda qaulil muallif, dan sungguh telah berlalu saat penulis berpendapat. Muallif Sa'ib bin Athaillah sudah menerangkan di depan man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Man dhanna, barang siapa menyangka infika kalutfihi, terlepasnya kewelasan atau kelembutan, kemahalembutan Allah an qadarihi, dari takdirnya. Fadzalika likusuri nadharihi, hal tersebut disebabkan kepicikan, karena kepicikannya atau terbatasnya pemikiran. Maksudnya, barang siapa yang berpendapat saat orang niku menerima kemelaratan, kemalangan, cobaan, lalu di dalam pikirannya itu ada begini, wah Gusti Allah ora ulah senang aku ya. Kalau ada orang berpendapat seperti itu, maka orang itu tadi adalah karena dia tidak mengenal Allah, dan itu piciknya dia. Picik niku sempit, berpikiran sempit karena belum pintar. Asyifa'u fi hadal makna, obat bagi orang-orang yang berpikiran sempit, berpikiran picik di dalam makna ini adalah fawajibu idan ayyakuna wurudal faqoti ayatul muridin. Nah, wajib tatkala datang rasa sempit, datang rasa fakir, datang rasa malang, itu saat mengerti bahwa segala takdir Allah adalah penuh dengan rasa kasih sayang Allah, penuh dengan kelembutan Allah, maka itu adalah a'yadul muridin, hari rayanya orang-orang yang berkehendak menuju Allah atau taqarrub ilallah. Saat orang mengerti segala takdir Allah itu penuh dengan kelembutan, dengan maha kasih sayang Allah, maka dia di saat itu seperti mendapatkan hari raya, rasa senang, rasa pesta, sebagaimana yang dialami orang-orang umum itu. Tapi pesta karena menemukan betapa dia sedang dianugerahi oleh Allah sebuah kedekatan, sebuah rasa takorub atau kurbah kepada Allah. Kama qolal mu'alif, sebagaimana telah dikatakan penulis di depan. Faidah fakhadu, insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan faidah fakhadu dzalika nggih di syarah al-hikam. Namun saya akan menyampaikan beberapa surat yang apa ngunu tenan he Pak. Penjelasannya kok ngunu sih. Di dalam Al-Qur'an ada. Nah, dalam Al-Qur'an kan mesti percaya to jenengan nggih. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yang artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia, Allah, menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh, dia, Allah, maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Ini Al-Quran. Ada orang-orang yang dikei rezeki niku malah dadi durhaka, mboten kuat nyangga sugih, mboten kuat nyangga pangkat. Ngoten lho. Nah, maka karena Allah Maha mengerti, Maha welas kepada hambanya, pasti akan diingatkan. Kalau diingatkan juga belum berhasil nggih, diparingi keadaan sing
boten dikai rezeki kata-kata ben boten disalahke. Wis cukup, pokoknya cukup. Ya. Nah, di dalam satu hadis yang mendukung dari ayat Al-Qur'an ini, walaupun hadis ini dhaif, tetapi sangat pas dengan Quran surat Asy-Syurah ayat 27 tadi nggih. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad. Rasulullah dawuh ngeten. Malaikat Jibril itu datang kepada saya faqala dan kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yaqra'u 'alaika salam." Allah Tuhanmu kirim salam untukmu. Wa yaqulu dan kemudian Allah berfirman, "Inna min ibadi man." Sesungguhnya dari sebagian hamba-hambaku man ada hamba la yasluhu imanuhu yang tidak baik imannya illa bilghina kecuali dikasih kaya. Iki lho. Ada hamba-hamba yang imannya niku tidak baik kecuali kalau dia dikasih Allah kaya. Walau afaqartuhu kalau dia aku buat miskin lakafarom dia jadi kafir. Jadi mboten miskin toh. Ada orang-orang yang kalau tidak dikasih anugerah kaya niku jadi kafir. Maka Allah akan dia buat kaya. Salah satunya kalau orang kaya melaksanakan kewajibannya zakat, sodako, tidak kedunyan, menafkahi yang menjadi tanggung jawabnya, lumo kepada kanan kirinya, tidak sombong, tidak menggunakan dalam hal-hal kejelekan. Niku berarti imane kuat kalau dia saat kaya. Wa inna min ibadi dan sebagian dari hamba-hambaku man ada hamba la yasluhu imanuhu illal bil fakri yang imannya niku tidak baik kecuali kalau fakir. Walau agnaituhu kalau aku buat dia itu kaya lakafaro dia menjadi kafir. Wa inna min ibadi dan ada sebagian hamba-hambaku man hamba la yasluhu imanuhu yang tidak baik imannya illa bisakomi kecuali dikasih sakit. Walau ashahtuhu kalau dia itu aku sehatkan la kafaro dia jadi kafir. Ya ente tahu wong-wong sing sabar loro niku mungkin nek sehat niku malah mboten sae. Saene sakit ngoten niku. Walaupun setiap orang harus tetap berikhtiar untuk sembuh. Tapi sambil menyiapkan kalau sembuh sehat itu juga imannya tetap bagus. Seperti tadi orang yang fakir tetap berusaha untuk menjadi kecukupan, menjadi kaya, tapi sambil mempersiapkan kalau kaya tetap baik imannya. Wa inna min ibadi dan ada sebagian hamba-hamba kuman hamba la yasluhu imanuhu yang tidak baik imannya illa bisihah kecuali sehat. Walau askom tuhu kan kalau dikasih sakit kepadanya la kafaro dia menjadi kafir. Niku nggih enten orang niku sehat niku imane bagus. Nek dikasih sakit sedidik ngoten mawon puyeng-puyeng langsung menggugat Tuhan. Nah, niki hadis dhaif diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Niki dhaif tapi konteks atau sama dengan Quran surat Asy-Syura ayat 27 tadi. Okay. Bapak-bapak, niku Al-Quran dan hadis untuk mendukung dari pendapat atau hikmah yang ke-172 atau 146 ini. Bahwa wurudul faqoti a'yadul muridin. Datangnya cobaan, datangnya rasa butuh yang sangat itu adalah hari raya bagi orang-orang yang berkehendak menuju Allah atau taqarrub ilallah. Untuk malam hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.